Nisa MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Penjelasan konsep dan teori atau teori maaf. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat serupa. Perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Law of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Digunakan pada aplikasi perancangan rangkaian pesaklaran, rangkaian digital, rangkaian IC atau integrated circuit komputer. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat ya, yang paling atas itu ada sistem digital, yang kedua ada IC yang untuk komputer, dan yang ketiga itu ada pensaklaran. Selanjutnya, karakteristik aljabar boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Ada tiga dasar operator yang digunakan aljabar boolean, yaitu AND, OR, dan NOT. Fungsi boolean terdiri dari variabel biner yang menunjukkan fungsi satu tanda sama dengan dan satu ekspresi aljabar yang dibentuk menggunakan variabel biner. Tanda operator pada bilangan boolean ditandai dengan titik, biasanya dibaca dengan AND. Tanda plus dibaca OR, dan ada operator UNER, yaitu tanda seperti strip di atas variabel, biasanya dibaca NOT. Yang kedua, definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan sebuah operator UNER, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus titik-titik disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C merupakan anggota himpunan dari B. Berlaku aksioma atau postulat hunting sebagai berikut. Untuk yang dimaksud dengan aksioma itu adalah pernyataan yang berfungsi sebagai premis ya teman-teman. Baik, lanjut. Berlaku postulat hunting sebagai berikut. Yang pertama, closer A or B anggota himpunan B. Yang kedua, A and B anggota himpunan B. Identitas A or 0 sama dengan A. A and 1 sama dengan A. Yang ketiga, komutatif A plus B sama dengan B plus A. A and B sama dengan B and A. Distributif A titik B plus C sama dengan A titik B plus A titik C. A plus B titik C sama dengan A B titik A plus C. Komplement A plus A sama dengan 1. A titik A and A sama dengan 0. Terdapat paling sedikit dua buah elemen, yaitu A dan B, merupakan anggota himpunan B. Sedemikian sehingga A bukan termasuk B. Aksioma 1 sampai dengan 6 diformulasikan oleh E.V. Huntington pada tahun 1904. Perbedaan aljabar boolean dengan aljabar biasa. Yang pertama, aksioma distributif A plus B titik C sama dengan A plus B titik A plus C. Benar untuk aljabar boolean, tetapi tidak benar untuk aljabar biasa. Yang kedua, perbedaannya aljabar boolean tidak memiliki kebalikan perkalian dan penjumlahan. Oleh karena itu, tidak ada pembagi dan pengurang. Yang ketiga, aksioma kelima mendefinisikan operator komplement yang tidak terdapat pada aljabar biasa. Aljabar biasa memperlakukan bilangan real dengan himpunan elemen yang tidak berhingga. Aljabar boolean memperlakukan himpunan elemen B yang sampai sekarang belum didefinisikan. Syarat sebuah aljabar boolean, orang harus memperhatikan yang pertama,
elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner. Yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Selanjutnya ada aljabar boolean dua nilai. Merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai, B terdiri dari 0 dan 1. Anggota himpunannya 0 dan 1. Operator biner plus dan operator uner koma di atas. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka A and B sama dengan 0. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka A and B sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka A and B 0. Untuk A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka hasil A and B sama dengan 1. Untuk contoh kedua, A 0, B 0, A or B sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka A plus A or B sama dengan 1. A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka A or B sama dengan 1. A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka A or B sama dengan 1. Untuk uner, jika A sama dengan 0, maka uner A sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka uner A sama dengan 0. Jadi keempat aksioma di atas dipenuhi. Hukum untuk aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas. Jika A or 0, maka A. Jika A and 1 sama dengan A. Hukum independen, A or A sama dengan A. A and A sama dengan A. Hukum komplement, A or uner A sama dengan 1. A and uner A sama dengan 0. Hukum dominasi, A and 0 sama dengan 0. A or 1 sama dengan 1. Hukum involusi, A uner sama dengan A. Hukum penyerapan, A plus AB sama dengan A. A plus A, dalam kurung A plus or B sama dengan A. Hukum komutatif, A or B sama dengan B or A. A and B sama dengan B A. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide ya kawan-kawan. Takutnya saya salah kurang tepat dalam menyebutkan or dan plus. Jadi kesimpulannya itu or sama dengan plus, plus sama dengan or, titik sama dengan n sama dengan titik, dan untuk yang ada kutipnya satu di atas itu disebutnya uner. Selanjutnya di sini ada contoh yang saya ambil dari buku. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean maka kesamaan berikut. A plus A uner B sama dengan A plus B, dan A uner plus B sama dengan AB adalah benar. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat di slide. A plus A uner B sama dengan A plus AB plus A uner B disebut dengan hukum penyerapan. Terus yang kedua, A plus AB A plus AB plus A uner B disebut dengan hukum asosiatif. Terus yang ketiga ada A plus A uner dikali B di hukum distributif. Selanjutnya ada A plus 1 N B disebut dengan hukum komplement. Ada A plus B disebut dengan hukum identitas. A dalam kurung A uner plus B sama dengan A uner plus AB disebut dengan hukum distributif. Selanjutnya ada A plus AB disebut dengan hukum komplement. Untuk penyelesaiannya kedua ya teman-teman, sama dengan AB disebut dengan hukum identitas. I know that you've been gone, you